Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Nur Fauzia dengan ujung NIM 095. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang perbandingan perubahan peta industri media di Indonesia. Adapun dari 3 referensi, yaitu referensi pertama berasal dari jurnal yang ditulis oleh Dedi Fahrudin dengan judul Konglomerasi Media, Studi Ekonomi Politik terhadap Media Group pada tahun 2013. Fokus utamanya pada bagaimana media group dan beberapa konglomerat media besar lainnya mengandalkan banyak jenis media di Indonesia seperti TV, radio, dan media online, serta bagaimana mereka menggunakan kendali itu untuk tujuan politik dan ekonomi. Referensi kedua yaitu yang berupa buku yang ditulis oleh Mas Duki dan kawan-kawannya dengan judul Kepemilikan dan Afiliasi Politik Media di Indonesia, atau yang bisa disebut juga dengan Aset Media Layout Pertama, merupakan sebuah laporan atau dokumen inventaris aset media. Buku ini terdiri dari 177 halaman, sehingga kemungkinan memuat data yang empiris yang luas, aset-aset media, struktur kepemilikan, kanal media, atau saluran media. Kemudian ada distribusi aset di berbagai wilayah. Dan referensi yang ketiga, itu yang terakhir berupa buku yang ditulis oleh Yanuar Nugroho dan kawan-kawannya dengan judul Memetakan Landscape Industri Media Kontemporer di Indonesia. Buku ini terdiri dari 184 halaman dan kemungkinan bersifat laporan industri yang mencakup data kondisi media saat itu, pemain besar, tren regulasi, teknologi, pola pendapatan, dan lain-lain. Berikut ini adalah penjelasan perbandingan peta industri media di Indonesia dengan fokus pada perubahan struktur, aktor, teknologi, dan regulasi dalam 3 fase utama. Masa awal sebelum 2012, masa transisi 2012 sampai 2018, dan era digital penuh 2019 sampai sekarang. Ini disusun dari ketiga referensi tersebut. Yang pertama ada struktur kepemilikan dan konsentrasi. Sebelum 2012 dimonopoli oleh segelintir konglomerat media besar seperti Media Group, MNC Group, Kompas Gramedia, Jawa Post Group, dan Beki Group. Ada kepemilikan silang, satu grup menguasai media cetak, televisi, radio, dan online sekaligus. Tujuannya tidak hanya ekonomi, tapi juga politik. Politik media juga aktor politik. 2012 hingga 2018, konsentrasi kepemilikan semakin menguat, terutama melalui akuisisi dan konsolidasi. Muncul media online baru seperti Detik, Viva, Tempo.com, Kompas.com, tapi masih banyak dimiliki oleh grup besar. Media-media kecil sulit berkembang karena dominasi dana, akses, dan distribusi dari grup besar. 2019 hingga saat ini, media digital independen mulai muncul, namun pemain lama tetap dominan. Konglomerat makin merambah ke platform digital, streaming, dan OTT. Konsentrasi kini bukan hanya soal media, tapi juga ekosistem digital atau big data dan platform media sosial. Yang kedua, model bisnis media. Sebelum 2012, media cetak dan TV bergantung pada iklan dan rating. Konten dikomodifikasi untuk menarik pengiklan. Online belum jadi prioritas utama. Pada tahun 2012 sampai 2018 muncul diversifikasi pendapatan, iklan digital, native ads, dan monetisasi konten online. Ketiga ada eksperimen dengan berita berbayar atau paywall. Selanjutnya ada sosial media mulai dipakai untuk distribusi konten. Dan yang terakhir ada 2019 hingga sekarang fokus ke platform digital seperti YouTube, TikTok, dan live streaming. Selanjutnya ada media berebut traffic dengan content creator dan influencer. Selanjutnya ada pendapatan dari iklan digital besar. Tapi banyak yang diambil oleh platform asing seperti Google dan Meta. Yang ketiga ada teknologi dan platform distribusi. Sebelum 2012, distribusi utama itu ada TV, koran, dan radio. Penetrasi internet rendah. 2012 sampai 2018,
internet dan smartphone mulai meluas. Website berita menjadi channel penting. Media mulai menggunakan sosial media untuk promosi dan engagement. 2019 sampai sekarang, media beroperasi secara multi-platform seperti website, aplikasi mobile, YouTube, TikTok, dan podcast. Live streaming dan video pendek menjadi format populer. Keempat, ada konten dan agenda politik. Sebelum 2012, media digunakan untuk membangun citra politik pemilik. Misalnya Surya Paloh, Haritanu, Abu Rizal Bakri. Berita cenderung bias dan tidak netral. 2012 sampai 2018, polarisasi politik media di media, terutama menjelang pemilu. 2014 dan 2019, banyak media kehilangan independensi. 2019 sampai saat ini, disinformasi dan clickbait meningkat. Media mainstream bersaing dengan media partisan dan hoax. Publik mulai skeptis terhadap media arus utama. Yang terakhir, yaitu yang kelima, ada regulasi dan tantangan kebijakan. Sebelum 2012, Undang-Undang Penyiaran 2002 tahun 2002 belum mengatur media digital. Masih lemah dalam mengatur konsentrasi kepemilikan. 2012 hingga 2018, KPI mulai mengkaji konvergensi media. Tidak ada kebijakan khusus untuk media online. 2019 sampai saat ini, pemerintah mendorong RUU penyiaran baru seperti isu sensor, pengawasan konten, dan kebebasan pers jadi debat panas. Tekanan publik terhadap oligarki media meningkat. Jadi kesimpulannya adalah peta industri media Indonesia mengalami transformasi signifikan dalam dekade terakhir. Dari dominasi TV dan media cetak berubah menjadi ke multi-platform digital. Yang dari oligarki media lama berubah menjadi ke kompetisi dengan media digital dan konten kreator. Tapi, konglomerasi tetap dominan meski tantangannya kini berbeda, seperti big data, algoritma, dan manajemen digital. Mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.